Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anung dari program studi desain interior. Kali ini kita akan mengikuti mata kuliah konservasi interior, sebuah mata kuliah yang ada di program studi desain interior. Ini adalah materi awal dari rangkaian tema yang akan kita kaji dalam satu semester. Kita akan mencoba di awal ini adalah menyampaikan pengantar konservasi arsitektur interior. Apa itu konservasi interior? Kita mencoba mendeskripsikannya menjadi sebuah mata kuliah untuk memperkenalkan desain interior yang dalam perkembangannya terkait erat dengan sejarah arsitektur dan unsur-unsur seni serta cerminan budaya masyarakat pada zamannya. Kita akan mencoba menengok peran interior kaitannya dengan konservasi arsitektur atau lingkungan. Seperti kita ketahui, sejarah konservasi dalam hal ini adalah bangunan cagar budaya itu sangat panjang. Kalau kita tengok dalam sejarahnya, upaya untuk mengkaji aktivitas konservasi itu sebetulnya sudah ada abad 10 Masehi, di mana di zaman Mesir upaya untuk melakukan konservasi itu sudah dimulai. Namun diskusi terkait dengan konservasi itu sangat marak mulai di Eropa di abad 14. Di Indonesia, di era pelestarian awal Candi Borobudur, itu menjadi saat dicanangkan sebagai cagar dan restorasi pada tahun 70-an. Walaupun upaya konservasi Candi Borobudur itu sudah dilakukan saat awal ditemukannya Candi Borobudur oleh kolonial Belanda. Sejalan dengan kesadaran masyarakat global, maka sebagai warga masyarakat dunia perlu mengambil peran secara proaktif melalui penelitian dan kreativitas. Manusia diharapkan mampu menuai nilai-nilai luhur warisan budaya. Berikutnya kita akan coba mendalami apa itu konservasi arsitektur interior. Sampai saat ini saya tidak dapat melepaskan kata arsitektur dalam konservasi interior karena sangat terkait keduanya. Seperti kita ketahui, konservasi dalam Piagam Bura merupakan istilah yang menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian untuk mempertahankan nilai-nilai kultural. Adapun konservasi dapat meliputi pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Beberapa hal yang mencakup konservasi ada preservasi, restorasi, konstruksi, dan adaptasi. Nanti kita sekilas akan coba tengok sekilas apa saja aktivitas konservasi. Tujuan konservasi dalam hal ini arsitektur dan interior yang pertama adalah mencoba mengembalikan wajah objek pelestarian. Berikutnya adalah memanfaatkan objek pelestarian untuk kehidupan masa kini. Selanjutnya adalah mengarahkan perkembangan masa kini yang selaras dengan perencanaan masa lalu. Yang terakhir adalah mencoba menampilkan sejarah pertumbuhan kota. Kita coba menengok sekilas secara cepat dan ringkas apa itu aktivitas yang ada di konservasi. Salah satunya ada preservasi, yaitu pemeliharaan suatu tempat seperti aslinya dengan mencegah proses kerusakannya. Kita melihat proses yang dilakukan di Candi Borobudur sudah berjalan lama dan sampai hari ini pun masih terus dilakukan. Sebagai keseriusan pemerintah dalam upaya konservasi ini, di sekitaran Candi Borobudur juga ada Balai Konservasi Candi Borobudur, sebuah institusi pemerintah yang berupaya untuk mengendalikan upaya konservasi yang ada di Candi Borobudur. Contoh berikutnya adalah aktivitas berikutnya maksud saya adalah restorasi atau rehabilitasi. Adalah upaya untuk mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sedia kala. Dengan cara apa? Dengan cara membuang elemen-elemen tambahan
yang tidak pas dengan keberadaan bangunan, style bangunan tersebut. Dan kembali memasang ornamen orisinilnya yang hilang tanpa menambahkan bagian baru. Di Surakarta kita lihat bahwa Gedung Bank Indonesia merupakan salah satu upaya restorasi yang cukup berhasil. Demikian juga Loji Gandrung sebagai rumah dinas Wali Kota Madya Surakarta juga dilakukan upaya restorasi dimulai dari masa periode jabatan Insinyur Joko Widodo dengan mengupayakan upaya restorasi tersebut. Berikutnya juga ada renovasi. Renovasi berupaya untuk mengubah interior bangunan sebagian atau keseluruhannya terkait dengan hubungannya dengan adaptasi bangunan tersebut dengan penggunaan yang baru atau untuk konsep modern, konsep kekinian. Kalau kita lihat di Surakarta salah satunya adalah di dalam Woryo Diningratan yang tadinya sebuah rumah tinggal sekarang juga difungsikan sebagai museum batik. Upaya yang lain adalah rekonstruksi. Sebuah upaya konservasi untuk mengembalikan atau membangun kembali semirip mungkin dengan penampilan orisinil yang diketahui. Salah satu upaya yang dilakukan, yang sampai sekarang masih dilakukan, itu adalah terkait dengan penggalian situs Mojopahit. Kendala sangat besar ditemui di sana karena kita ketahui di zaman Mojopahit terdapat layer-layer atau masa-masa keemasan yang memiliki penanda, sehingga cukup membuat kesulitan tersendiri bagi upaya konservasi ini untuk menentukan era mana yang paling tepat untuk dikedepankan. Upaya ini terus berlangsung hingga hari ini. Berikutnya adalah adaptasi atau revitalisasi. Ini yang banyak sekali kita temui, kita jumpai. Karena upaya ini adalah untuk mengubah suatu tempat agar sesuai dengan fungsi yang baru. Karena perkembangan antara fungsi lama dan fungsi baru mesti ada pergeseran. Salah satu upayanya adalah yang kita lihat di Balai Sujatmoko yang dulunya adalah rumah tinggal seorang dokter gigi, dan berikutnya sekarang setelah dikelola dalam sebuah toko Gramedia dipergunakan sebagai semacam galeri, ruang pamer dan seterusnya. Dengan pembenahan di sana sini, upaya ini cukup berhasil sehingga dapat memunculkan fungsi baru terhadap bangunan kuno bersejarah. Dan ini adalah salah satu upaya demolusi, adalah salah satu upaya konservasi yang terakhir, di mana penghancuran atau perombakan bangunan yang rusak itu dilakukan. Hal ini untuk menjaga terhadap keselamatan lingkungan, keselamatan penghuni agar tidak membahayakan. Bangunan-bangunan seperti ini banyak kita jumpai di kota-kota besar, di Semarang, di Solo, di Kota Lama, di Jakarta, dan seterusnya. Banyak hal yang menyebabkan bahwa bangunan ini harus didemolusi. Entah kepemilikannya yang tidak diketahui lagi, entah kerabat atau pewarisnya sudah tidak ada, ataupun karena memang bangunan ini sudah tidak kuat terhadap perubahan zaman. Yang terakhir adalah bagaimana kita melihat jenis kegiatan konservasi dan tingkat perubahannya. Kita lihat bahwa upaya konservasi, preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, revitalisasi, yang terakhir adalah demolusi. Dengan tingkat perubahan yang dari sedang, tidak ada, dan banyak. Di sini adalah konservasi pada level yang tertinggi. Ini adalah pengantar dari mata kuliah konservasi interior yang nanti di pertemuan berikutnya akan kita sambung dengan kajian konservasi bangunan kuno bersejarah yang ada di Surakarta. Sebagai penutup, ini ada satu
tagline yang ada di Kota Solo bahwa Solo masa depan adalah Solo masa lalu. Ini menandakan bahwa bangunan ataupun lingkungan konservasi yang ada di Solo menjadi salah satu upaya untuk panduan pengembangan Kota Solo di masa depan. Tidak meninggalkan sejarah untuk membangun ke depan. Terima kasih. Sampai sekian, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.